Ingkang dalam menika pasangan tangga kebetulan diri dalam bahan biasa sesarangan dalam menika mungkin Allah Subhanahu wa taala bangsa bimbing dalam menika dan hari menika rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala
salinan syafaat melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ikhwan fillah rahimanillah. Kita patut bersyukur kalau kita itu termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Mereka haus ilmu, mau terus belajar, mau terus memperbaiki diri menuju kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman dan takwa itu butuh ilmu, butuh tuntunan, butuh bimbingan, dan bimbingan tuntunan yang paling sering yaitu ilmu saking Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dua sumber puncak dari ilmu itu insya Allah akan membawa kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pinter atau al-alim, wong kang iman sekaligus wong kang alim, beriman dan berilmu, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditinggikan beberapa derajat dibanding manusia yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illah, Allah akan meninggikan. Yarfa'illahu alladziina aamanu, bagi orang-orang beriman, walladziina utul 'ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Wallahu khabir bima ta'malun, Allah itu maha teliti, maha mengetahui atas apa-apa saja yang kamu lakukan. Jadi Allah itu maha tahu sing ketok-ketok main, sing tenangan, itu maha tahu. Al-Zahir wal Batin, baik yang zahir maupun batin itu Allah maha tahu dan sangat teliti. Ya, saat ini mungkin kita bersanding yuk beberapa kasus. Kalau kita lihat lagi kemarin itu kasus Sambo. Sambo dibuka CCTV-nya, didatangkan saksi-saksinya. Besok di akhirat pun juga demikian. CCTV kehidupan kita itu dibuka oleh Allah, diperlihatkan kepada kita, sehingga kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa ngapusi. Bahkan mulut kita dikunci, tangan kita besok bisa berbicara, mata kita besok bisa berbicara, telinga kita besok bisa berbicara, kaki kita besok bisa berbicara, dan semua organ tubuh ini bisa berbicara. Bismillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya usia kita gunakan sebaik-baiknya kesehatan kita gunakan sebaik-baiknya rezeki kita gunakan sebaik-baiknya waktu kita gunakan sebaik-baiknya usia muda kita, dan kita gunakan sebaik-baiknya kehidupan kita sebelum datang kematian kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, menuntun kita, melindungi kita, dan menjadikan hamba Allah yang bertakwa. Sekiranya untuk menuju hamba Allah yang bertakwa itu butuh ilmu, butuh tuntunan, butuh bimbingan. Dan kalau kita sudah punya ilmu,
Islam, salah satu masyayikh ulama kontemporer saat ini, maksudnya dalam kaum belakangan ini, yakni salah satunya adalah Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau menyampaikan kepada kita tentang tanggung jawab para ahli ilmu, al-alim, dan para pencari ilmu atau para pembelajar. Ada 7 hal yang disampaikan Syekh Yusuf Qaradawi untuk kita semua sebagai orang yang mempunyai ilmu dan sebagai orang pembelajar atau pencari ilmu. Tanggung jawab yang pertama disampaikan oleh beliau, mas'ulun an siyanatihi wa hifdhihi
sesuai dengan ketentuan syar'i yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada batas-batas masing-masing. Besok suatu saat akan kita bahas kaitan dengan zakat. Tapi kaitan saat ini tentang keilmuan zakat, jika seseorang muslim sudah memenuhi nisab maka dia wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana tata caranya? Silakan. Kalau memang belum mengetahui, bisa bertanya langsung kepada lembaga amil zakat yang ada. Sebagaimana misalnya pada amil zakat nasional dan lembaga amil zakat yang lainnya yang memang tempat yang pas untuk kita mengeluarkan zakat, untuk kita membayarkan zakat. Dan harus kita dengar. Kemudian haji ke Baitullah. Jika seseorang mempunyai kemampuan atau istita'ah, ya, baik dari sisi hartanya, kesehatannya, waktunya, sudah mendaftar, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna dari rukun Islam. Nah, jika hamba-hamba Allah itu sudah tahu ilmu tentang rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, maka dia wajib menjaga ilmu tersebut agar tidak hilang di tengah masa, agar ada pada dirinya. Itu kewajiban yang pertama bagi seorang yang alim, yang akan muta'alim, seorang yang berilmu, dan bagi seorang yang membelajar atau mencari. Kemudian yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mas'ulun an ta'miqihi wa tahqiqihi hatta yarqa. Seorang alim dan muta'alim itu bertanggung jawab dalam hal memperdalam, menggali, meneliti dan meraih hakikat kebenaran dari ilmu tersebut agar meningkat nilai ilmu tersebut baik di dunia maupun di akhirat, baik dalam hal kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendalam kenapa kau harus bersyahadat, kenapa kau harus melaksanakan sholat, bagaimana tata cara sholat tersebut. Sebelum sholat kita berwudu, kemudian kita sholat. Setelah sholat pun ada sholat sunnah rawatib sebagai penyempurna sholat fardu. Ya. Puasa juga demikian, harus memperdalam sunnah-sunnah puasa apa, wajib puasanya apa, ya, rukun-rukun puasanya apa. Kita harus mempelajarinya dengan baik, dengan benar. Kemudian zakat juga demikian, haji pun juga demikian. Kita perdalam, kita tadabburi ilmu-ilmu tadi. Ilmu tadi kita perdalam supaya apa? Semakin kita sadar, kita tahu ternyata kita itu butuh sholat. Kalau orang yang menyepelekan sholat, maka dia siap-siap untuk hidupnya sengsara. Tapi bagi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang senantiasa menjaga sholatnya, maka insya Allah dia akan diberikan keselamatan, dia akan diselesaikan permasalahan-permasalahannya, dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga, dan dia akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itulah janji-janji Allah kepada hamba Allah yang bertakwa. Jadi kita yang kewajiban kedua yakni memperdalam, mentadabburi, ya, terkait ilmu-ilmu yang kita miliki tersebut. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab yang ketiga bagi seorang alim dan muta'alim adalah wa mas'ulun 'anil 'amali bihi hatta yuthmira. Seorang alim dan muta'alim itu bertanggung jawab dalam beramal dengan tersebut, alias mengamalkan ilmu tersebut, agar ilmu tersebut menghasilkan buah yang terbaik. Ketika seorang hamba sudah mengetahui sebuah ilmu dan dia mengamalkannya, maka hasil atau amal jariah yang dilakukan dengan ilmu tersebut, yang buah termanis adalah keberkahan atas ilmu tersebut. Keberkahannya apa? Menjadikan seseorang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang diamalkan, sekali lagi, ilmu yang diamalkan
puasa. Kemudian zakat, ketika kita mengetahui ilmu tentang zakat, mentadaburi, mempelajari tentang zakat, dan kewajiban kita mengamalkan, melaksanakan pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau kita punya uang 100 juta, nisabnya misalnya 50 juta, maka kita sudah melebihi nisab. Berapa persen yang kita zakatkan? Sebesar 2,5%. 2,5% dari harga kita tadi 100 juta, maka 2,5 juta kita keluarkan. Bahwa itu adalah kewajiban kita dalam membayar zakat. Tunaikan. Haji ketika kita diberikan mampu oleh Allah, kita punya uang, kita sehat, kita bisa, kita bertekad, Allah kasih kesempatan, berangkat laksanakan ibadah haji, sempurnakan Islam kita di hadapan Allah SWT dengan melaksanakan ibadah haji. Itulah kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang al-alim atau orang yang berilmu dan orang yang muta'alim atau orang yang belajar atau orang yang mencari ilmu, yang mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Itu kewajibannya. Kemudian yang keempat, wa mas'ulun an ta'limihi lima yaqlubuhu hatta yazku. Seorang alim dan muta'alim itu bertanggung jawab mengajarkannya kepada yang lain agar ilmu tersebut menjadi lebih bersih dan suci di hadapan Allah SWT dan lebih berkah. Dan dapat ilmu yang kita ajarkan kepada yang lain, khususnya pada awalnya kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada istri atau suami kita, kepada anak kita, kuliah kita, kepada tetangga kita, kepada jamaah kita. Ketika ilmu itu kita ajarkan, kita sampaikan kepada saudara kita yang lain, maka kita akan semakin mengerti dan memahami hakikat kesucian ilmu tersebut. Oh, sholat sesungguhnya itu apa? Zakat itu sesungguhnya apa? Puasa itu sesungguhnya apa? Haji itu hakikatnya bagaimana? Ketika kita menyampaikan, mengajarkan kepada yang lain, semakin kita tahu makna hakikatnya syahadat, makna hakikatnya sholat, makna hakikatnya puasa, makna hakikatnya zakat, makna hakikatnya haji. Tapi kalau ilmu hanya sebatas ilmu yang tidak kita sampaikan, tidak kita ajarkan, tidak kita tularkan kepada yang lain, ya kita tidak menemukan kebersihan dan kesucian kemuliaan akan sebuah ilmu. Amat sayang di sini. Ya, kemudian tanggung jawab yang kelima bagi seorang al-alim dan muta'alim adalah wa mas'ulun al-bathihi wa nashrihi hatta yaquma naf'u. Seorang alim dan muta'alim itu bertanggung jawab dalam hal menyebarkan dan menciarkannya agar manfaat ilmu akan terasa semakin luas. Kalau kita punya ilmu dan
Kemudian yang pertama dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji adalah ikhlas. Apa yang menjadi ketetapan Allah? Ikhlas. Karena orang yang berangkat umroh dan haji ini pada umumnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ujian. Dan kalau orang tersebut mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak marah, tidak loyo, atau tidak kemudian jadi nggak semangat, tetap husnuzon kepada Allah, tetap mengharap pertolongan Allah, tetap mengharap rahmat Allah, maka insya Allah yang terima adalah kemakburan umroh maupun haji. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistitaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kemampuan finansial kita, baik kemampuan fisik kita, baik kemampuan kesempatan kita, dan istitaat yang lain, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah umroh ataupun haji ke Baitullah. Amin Allahumma. Kemudian yang keenam, tanggung jawab yang keenam bagi seorang alim dan muta'alim adalah wa mas'ulun an idadi may yarithuhu wa yahmiluhu hatta yaduma ittisal halaqatih. Seorang alim dan muta'alim itu bertanggung jawab menyiapkan pelanjut yang akan mewarisi dan memikulnya agar mata rantai ilmu itu terus tersambung tanpa putus. Perintah di sini adalah regenerasi. Manusia ini tidak ada yang kekal abadi. Pasti semuanya akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan kematian. Suka tidak suka, siap tidak siap, maka kita akan bertemu dengan kematian. Kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah kita harus mengajarkan ilmu yang kita miliki ini kepada orang lain. Kita siapkan generasi penerus agar bisa meneruskan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, agar bisa meneruskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada generasi penerus kita, anak-anak kita, tetangga kita, murid-murid kita, santri-santri kita, jamaah-jamaah kita, sampaikan kepada yang lain agar bisa meneruskan perjuangan, agar bisa meneruskan estafet-estafet ilmu yang Rasulullah ajarkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Itu sebagai tanggung jawab bagi seorang alim dan muta'alim yang disampaikan oleh Syekhul Islam Al-Qaradawi. Ini harus menjadi perhatian kita. Sekali lagi, mumpung kita masih mempunyai kesempatan untuk mengajarkan kepada keluarga kita, zuriat keturunan kita, ajarkan ilmu kita. Apapun ilmunya, khusus untuk kaitannya dengan yang kita sampaikan. Siapkan generasi penerus ini dengan sebaik-baiknya agar lebih baik daripada generasi kita. Siapkan generasi anak-anak kita agar senantiasa mendoakan kita. Karena mereka lah investasi terbesar kita. Ketika kita memiliki anak-anak yang alim soleh, alim solehah, ahlu sholat, ahlu Quran, ahlu ilmu, ahlu sadaqah, ahlu ibadah, ahlu kebaikan, ahlu khair, insyaallah. Apa yang mereka lakukan oleh anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, insyaallah kita akan ikut kecipratan pahala. Karena mereka lah yang akan menjadi tonggak amal saleh kita. Sebenarnya dipersiapkan generasi lanjut dengan yang lebih baik untuk mengusahakan regenerasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir bagi seorang alim dan muta'alim, seorang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu atau belajar, wa qabla dzalik kulli, dan sebelum semuanya itu, sebelum nomor 1 sampai nomor 6, nomor 1 itu kita menjaganya, kemudian mempelajarinya, mengamalkannya, menciarkannya, ya, kemudian mempersiapkan untuk generasi selanjutnya. Sebelum semuanya itu, maka apa yang penting, mas'ulun an ikhlasihi fi ilmihi lillah hatta yaqbalahu min. Seorang alim dan muta'alim itu bertanggung jawab untuk ikhlas dalam ilmunya karena Allah. Kita ikhlas menerima ilmu Allah kepada kita. Kita ikhlas kita mentadabburinya. Kita ikhlas dalam mengamalkannya. Kita ikhlas dalam menyampaikan kepada keluarga. Kita ikhlas dalam menciarkannya. Kita ikhlas dalam mempersiapkan generasi kita dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Kita dasarkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sifat-sifat
ilmu